Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal ke-13. Di ayat 1 sampai 2 ditulis mengenai kekayaan Abram yang besar, meliputi ternak-ternak yang Tuhan tambahkan berlipat ganda. Akibatnya peternak Abram dan Lot sering konflik. Untuk mengatasi perselisihan itu, Abram mengambil inisiatif. Dia memberi Lot kesempatan untuk memilih lebih dahulu. Walaupun Abram lebih tua, dia mempunyai hak memilih lebih dulu.
Abraham menunjukkan kepada kita teladan yang baik untuk menanggapi situasi yang sulit. Di ayat 10 dicatat mengenai Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah. Lot hanya melihat lembah yang berkelimpahan air. Padahal dicatat di ayat 13, penduduk Sodom sangat jahat dan hidup berdosa. Kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan mendatangkan kematian, tragedi yang besar dalam hidup keluarganya. Kita akan pelajari di pasal-pasal yang akan datang. Di ayat 12, berkemah di dekat Sodom. Kegagalan Lot yang terbesar adalah dia lebih mengasihi keuntungan pribadi daripada membenci kejahatan Sodom. Jikalau Lot cukup mengasihi kebenaran, pasti dia akan tetap memisahkan diri dari kehidupan jahat penduduk Sodom itu. Sebaliknya, dia bersikap toleran terhadap kejahatan dan memilih untuk tinggal di Sodom yang jahat. Mungkin Lot berpikir bahwa dia akan mendapat keuntungan secara materi yang banyak. Kesenangan yang sangat menarik. Dia tidak berpikir mengenai bahaya-bahaya, terutama hal-hal rohani, untuk bisa tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah celah untuk masuknya kejahatan dan kemesuman Sodom kepada keluarganya. Ternyata keluarganya tidak cukup kuat untuk melawan pengaruh jahat. Kita akan pelajari nanti di pasal 19. Sebab itu sebagai orang tua, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Meminta hikmat Tuhan, memakai ukuran Tuhan untuk melihat sesuatu. Supaya tidak menempatkan diri dan anak-anak kita, keluarga kita di dalam keadaan Sodom berdosa. Supaya jangan rusak mental dan rohani seperti keadaan keluarga Lot. Tuhan menolong kita, memberi kita hikmat dan hati yang bijaksana, memiliki pikiran Tuhan dan bukan hanya sekedar hal-hal yang menguntungkan. Amin.